Halo, namaku Narayana Utara, biasa dipanggil Nara. Aku asal dari Salatiga. Aku berprofesi sebagai tato artis handpok. Aku dulu mulai bekerja sebagai tato artis handpok itu dari Jogja. Aku pernah tinggal di Jogja 4 tahun. Terus kemudian aku pulang ke Salatiga kurang lebih 7 bulan. Akhirnya aku memutuskan buat pindah ke Malang. Awalnya niatnya cuma main doang sih, cuman ternyata aku ngelihat ada peluang untuk aku melanjutkan profesiku di sini. Akhirnya aku mencoba untuk melanjutkan di Malang. Handpok tato itu apa ya? Mungkin aku bisa bilang itu dia cuman beda teknis doang sih kalau misalkan di compare sama pengerjaan tato pakai mesin ya. Jadi kalau handpok itu kita ngerjainnya manual, cuman pakai tangan sama jarum doang. Jadi nggak pakai mesin. Jadi apa ya, kalau misalkan disebut handmade ya handpok itu handmade sih. Jadi perbedaannya pakai mesin ya, kalau handpok itu ya yang kerja tangan bukan mesin. Kenapa memilih handpok kalau misalkan dibanding mesin? Ini sebenarnya cerita yang cukup panjang sih. Jadi itu dari awal aku tertarik buat belajar tato itu awalnya karena ada salah satu teman aku, dia nato aku pakai teknik handpok. Terus dari situ tuh aku tertarik kok, kayaknya kok simple ya kelihatannya gitu kan, nggak pakai mesin. Waktu sebelumnya aku ditato pakai mesin kan aku nggak terlalu memperhatikan karena ya udah itu kayak yang di kepala aku tuh udah yang kayak ribet, jadi kayak aku nggak mau tahu gitu. Tapi waktu aku ditato sama temanku pakai teknik handpok gitu, aku tertarik karena kok simpel, terus yang kayak alat-alatnya juga nggak sekompleks kalau pakai mesin. Waktu itu aku kayak gitu kan. Terus habis itu akhirnya aku penasaran dan aku minta diajarin. Dari situ ternyata kayak gini ya tekniknya dan lain-lain. Terus akhirnya aku ngulik-ngulik tuh sampai akhirnya waktu aku mulai lebih serius lagi untuk melakukan handpok tato. Kemudian dari situ nggak jarang beberapa temanku itu entah menyarankan atau menyuruh aku untuk belajar mesin. Mungkin kalau misalkan sebagai profesi segmen untuk melakukan tato pakai mesin itu mungkin jangkauannya bakal lebih luas kayak gitu kan. Cuman dari dulu tuh nggak tahu kenapa aku kayak nggak punya feel buat aku ngulik mesin gitu loh. Sampai akhirnya suatu saat aku nyobain pakai mesin sekali, ya cuman penasaran secara teknisnya doang. Ternyata aku tetap lebih nyaman di handpok karena dari awal aku nyobain handpok itu aku ngerasa prosesnya itu buat aku sendiri itu meditatif, karena kan aku belajar fokus, aku belajar sabar. Karena itu kan dari titik-titik untuk jadi garis, untuk jadi gambar, untuk jadi ya sesuatu yang detailing kayak gitu-gitu kan, maksudnya dari titik-titik kecil-kecil gitu kan. Dan aku sangat menikmati proses itu yang pelan, yang aku harus fokus, yang aku harus sabar. Itu tuh aku ngerasa proses itu tuh sangat meditatif sih buat aku. Jadi kenapa sampai sekarang aku masih stay di handpok, karena aku sangat nyaman sama proses pengerjaannya. Untuk referensi sendiri mungkin dari dulu awalnya tuh aku masih modal cari-cari di Pinterest gitu kali ya, sambil sebelum aku tahu ternyata aku juga bisa nyari referensi dari tukang tato yang aku bisa cari di internet, di sosial media gitu. Terus kemudian akhirnya setelah ngobrol sama beberapa teman yang juga bekerja sebagai tato artis, akhirnya aku mulai cari-cari referensi juga dari beberapa tato artis specifically yang melakukan handpok tato. Dan yang sejauh ini jadi role model aku itu ada tato artis dari Korea, itu dia nama Instagramnya Baekhyapok. Terus kalau misalkan dari Indonesia, aku juga menjadikan Fiona Mallory sama Darian Erlangga jadi referensi aku untuk acuan atau pemicu aku semangat terus buat berkarya. Kalau dari Baekhyapok mungkin aku lebih tertarik karena dia ngelakuin mikrorealis dan color pastel gitu ya, walaupun aku belum pernah ngulik sih karena mungkin aku belum sampai sana. Tapi kalau misalkan untuk yang dari Darian itu aku suka fine line-nya dia, solid banget line-nya. Sama kalau dari Fiona Mallory aku suka dot work-nya dia sih waktu ngerjain sama
dia tuh beberapa kali ngerjain project yang tato-tato yang big size gitu, apalagi kalau misalkan handpok gitu kan manual, jadi kayak bisa aku bilang itu long project gitu loh, karena makan waktu yang lama dan mungkin nggak langsung selesai dalam satu sesi. Itu juga akhirnya aku kepantik dari situ sih untuk juga coba eksperimen ngelakuin big size tato. Kalau aku sejauh ini mungkin masih main di dotting sama line ya. Sejauh ini masih di dotting sama line sih. Tapi kalau style mungkin bisa masuk di beberapa kategori sih. Bisa masuk ke simple tato, bisa masuk ke ignorant tato, bisa masuk ke dot work tato. Tapi aku cuman ngerjain tato cuman pakai tinta warna hitam. Jadi black work doang. Kalau itu mungkin aku juga tergantung project yang akan aku kerjain ya. Jadi kalau misalkan dari klien seumpama ngasih referensi, misalkan dia ngasih referensi gambar kayak gini gitu. Mungkin kalau misalkan gambarnya dari internet, aku nggak bakalan copy paste sih dari referensinya dia, Pak. Mungkin aku bakalan jelasin kalau misalkan nanti ngehindarin copyright, aku bakalan nge-redesign dengan konsep yang serupa, tapi aku tetap ubah pakai style aku sendiri kayak gitu. Itu dari awal cari referensi ini sampai akhir prosesnya ya. Terus kemudian dari proses designing, terus nanti aku mungkin bakalan kasih contoh beberapa desain yang udah aku siapin, terus aku kasih ke customer aku. Mungkin nanti dia bakalan ada sesi konsultasi selanjutnya. Habis itu kalau misalkan desainnya udah fix, kita lanjut ke proses pembuatan tato. Dari awal mungkin aku bakalan nge-stencil desainnya. Habis itu aku set up dari nge-wrapin alat-alat tato aku pakai plastik wrap. Terus kemudian aku set up, aku tuang tinta dan lain-lain, aku siapin alat-alatnya semua, terus kemudian aku tempelin stencil ke placement yang udah kita sepakatin. Habis itu kalau udah siap, aku langsung lanjut ke proses pembuatan tato sampai selesai. Terus kemudian aku kalau udah selesai udah aku lap pakai green soap, terus udah sih gitu aja. Sama terakhir paling ini aku cover pakai plastik wrap buat tato barunya, biar dia ngelindungin tatonya dari debu. Kalau yang paling berkesan sejauh ini mungkin yang terlama sih. Jadi aku pernah nato 2 kali itu makan waktu 7 jam, dan tapi di situ tuh yang kayak aku ngerasa, karena sebelumnya mungkin kan rata-rata durasi aku ngerjain tato kan mungkin 1-2 jam ya. Terus waktu aku itu tadi aku juga ke influence dari Kak Fiona itu tadi yang dia bikin project yang gede itu, aku terus penasaran gimana sih rasanya nato dengan durasi yang panjang gitu. Dan ternyata sejauh ini mungkin paling lama yang aku kerjain itu yaitu yang 7 jam itu. Jadi kayak yang bikin aku seneng karena ya ternyata aku bisa ya ngelakuin betah gitu loh nato selama 7 jam itu. Dan kayak ketika aku selesai itu yang kayak ada rasa yang kayak aku ternyata bisa kayak gitu, lebih ke self appreciate gitu loh waktu di situ. Walaupun ketika selesai itu terus akhirnya aku mikir ketika aku bisa ngelakuin project selama ini berarti ada kemungkinan aku bisa ngerjain project yang mungkin lebih kayak gitu-gitu sih. Kalau yang sejauh ini ya selalu aku pegang ya yang udah pernah aku bilang di pertanyaan yang tadi sih. Aku mungkin karena tato sendiri tuh kan juga kita menyesuaikan sama keinginan klien ya, dan klien mungkin ada keinginan buat pengen punya desain tato yang mungkin pernah dia lihat entah dari sosial media, entah dari internet. Dan menurut aku desain yang ada di internet itu udah jadi karya orang lain gitu loh. Jadi sebisa mungkin aku nggak akan
pakai desain artis lain buat aku garap tatonya untuk klien aku, kayak gitu sih. Pemanfaatan teknologi berarti lebih ke ya sangat terbantu sih mungkin aku sama teknologi, karena untuk bikin desainnya sendiri kan aku juga pakai teknologi, pakai aplikasi, pakai tablet kayak gitu. Aku desainnya pakai tablet. Terus untuk ngebantu marketing sendiri aku juga memanfaatkan sosial media untuk ngumpulin portofolio aku, untuk jadi media promosi aku juga buat mempromosikan karyaku, kayak gitu sih kalau misalkan pemanfaatan teknologi. Dan mungkin juga sangat ngebantu ketika aku butuh referensi, aku butuh ide, aku juga bisa cari di internet. Untuk makna berkesenian sendiri apa ya, mungkin aku barusan nemu kalimat sederhananya ya, berkesenian itu ya melakukan hidup sih. Anjay. Ya melakukan hidup. Mungkin lebih ke ketika berkesenian, apalagi kalau misalkan jadi profesi itu kan juga nggak jauh-jauh kan dari materi gitu ya. Cuman di situ juga ternyata sejauh ini tuh aku masih belum bisa istilahnya kayak yang terlalu money oriented gitu loh. Aku masih melibatkan entah itu secara emosional, entah itu secara kondisi aku sebagai manusia. Maksudnya kondisi aku lagi oke atau enggak, kondisi aku lagi fun atau enggak untuk mengerjakan project yang itu juga ada sangkut pautnya sama tubuh orang lain, dimana ketika aku ngerjain karya aku, di situ juga aku bertanggung jawab di tubuh orang lain. Jadi kayak gitu aku selalu mempersiapkan dari segi mood, dari segi emosi, dari segi kesiapan diri tuh aku selalu memastikan bahwa aku emang lagi dalam kondisi oke. Itu sih jadi yang kayak aku tetap melibatkan diri aku sendiri sebagai manusia untuk melakukan seni, di tengah aku juga sambil menyambung hidup. Terima kasih Mbak Nara ya atas wawancara ini.